Ada tendensi orang yang terlalu lama berkuasa itu untuk mengidentikan dirinya dengan negara. Bung, tadi Anda menyebut Wapres di negeri ini semacam ban serep. Saya pengen tahu, apa Pak Mahfud itu nanti cuma akan sekadar ban serepnya Mas Ganjar? Kenapa Anda mendukung Pak Ganjar? Pertanyaan saya masih belum selesai. Apakah karena tidak ada pilihan yang lain? Atau menurut Anda ini memang sosok yang paling tepat? Mas Anies itu punya kemampuan artikulatif yang baik. Anda mau bilang dia nggak bisa bekerja dengan baik? Pak Butet, Ya. tolong ini dijawab dengan jujur kalau bisa. Ya. Seandainya Pak Ganjar tidak jadi presiden, mana yang lebih Anda pilih yang jadi? Pak Prabowo atau Pak Anies? Halo teman-teman, akhirnya kembali ada Bloko Suto lagi karena senior saya yang terhormat Bapak Butet Kartarajasa sibuknya minta ampun dan viral di mana-mana. Asu. Waduh. Dan tentu saja ada tamu kehormatan kita, seorang intelektual hebat yang sudah menerjemahkan banyak sekali karya-karya dari luar negeri dan penulis sains, pernah berdebat keras, berpolemik keras dengan Bapak Gunawan Muhammad. Dan beliau baru saja meluncurkan buku ini, Membongkar Pikiran Ganjar. Buku ini memang tidak terlalu tebal, karena memang kepentingannya kan supaya bisa dibaca oleh publik, ya, buat kampanye. Supaya, dan bahasanya dari Paman HAM yang sangat intelektual diturunkan supaya mudah dipahami, aksesibel ya. Ya, dan baru saja buku ini juga didiskusikan di Yale University ya, Amerika. Ya. Di Amerika. Berarti ada versi bahasa Inggrisnya ada, ya? Dan sudah dijual di Amazon dan bisa diakses dari 249 wilayah. Oke. Jadi 50 negara bagian Amerika semua bisa beli. Jadi teman-teman yang mau beli silakan bisa langsung di Amazon. Kalau yang versi Inggris, Indonesianya gimana caranya? Ini Pak Butet. Urusannya ke karena Pak Butet menulis epilog penutup yang juga luar biasa. Luar biasa. Masih menunjukkan kapasitasnya sebagai penulis. Aktor juga. Oh, iya, waktu membacakan, waktu peluncuran dibacakan. awal. Bacakan dengan teatrikal gitu, dengan apa istilahnya dramatic reading. Wah, ngeplok, meyakinkan. Itu ngeploi Pak Butet. Saya kira semuanya ya, seluruh termasuk kontennya. Kontennya, caranya membacakan. Saya bersyukur sebagai penulis. Dari segi itu bisa dibilang sukses karena peluncurannya sendiri ramai banget ya. Dan jauh setelah kita pergi duluan sama Pak Butet juga sama teman, itu pengunjung tuh masih nggak mau pulang gitu. Pengen foto sama Pak Butet. Iya, macam-macam lah. Sama rasan-rasan politik. Mungkin ada once juga. Jangan-jangan ada konsolidasi politik juga di situ. Tidak terhindarkan ya saya kira. Wah, menarik ini. Saya kira tidak terhindarkan soal konsolidasi. Iya. Pak Menham, Anda juga barusan viral ini tulisannya tentang Gibran. Iya. Yang rasa-rasanya hanya orang yang kurang berpikir yang tidak bisa memaknai bahwa Anda menyindir secara keras, bukan halus lagi, kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Iya, saya malahan bukan menyindir itu. Sebetulnya saya menyatakannya dengan segamblang-gamblangnya. Iya. Bahwa ini saya duga Pak Joko Widodo itu sebagai ayah muda pada tahun 80-an di Solo terinspirasi oleh buku yang pada saat itu juga sangat populer, diterjemahkan oleh Sri Kusdiantinah namanya. Ini adiknya Pramudia Anantatur. Istrinya Bandrio. Istrinya Bandrio, ya, istrinya Bandrio ya. Yang menerjemahkan itu dari bahasa Inggris. Karena Khalil Gibran menulisnya dalam bahasa Inggris memang, walaupun dia orang Libanon Amerika ya.
Nah, bukunya tipis dan pada masa itu jadi sangat populer karena dijadikan penggalannya, ya, penggalannya itu dijadikan iklan layanan masyarakat di majalah Tempo, di koran Kompas, Sinar Harapan, hampir semua media itu kalau saya nggak salah ingat itu yang mendesain itu Matahari Advertising. Ya. Jadi- Pada periode itu saya masih bergerak di dunia periklanan. Periklanan ya. Jadi kenal Jadi tahu betul ya. iklan layanan masyarakat itu. Iya, saya ingat itu ilustrasinya anak kecil dengan seorang ibu berkebaya. Ya. Desainnya bagus, hitam putih gitu. Dan bagus, itu jadi intinya puisinya, penggalan prosa lirisnya Khalil Gibran itu sangat populer dan sangat inspiratif. Karena itu saya menduga keras Joko Widodo, seorang pengusaha muda di Solo, menamai anaknya dari situ gitu. Dan itu nggak ada yang aneh dari segi itu dan nggak ada yang salah karena memang Dan sangat menarik. Dan rasa-rasanya nama Gibran kok tidak akan bisa merujuk yang lain ya, Paman ya? Iya. Ya, meskipun di postingan saya di Facebook itu ada yang bilang itu bukan Gibran dari Khalil Gibran. Oh, apa katanya? Gigih berani. Akronim. Dan berani. Oh, akronim. Ya. Ya mungkin saja itu kalau nggak salah bahkan katanya pengakuannya Pak Joko Widodo sendiri bahwa itu adalah Gibran dan dia mengaku tidak tahu siapa itu Khalil Gibran. Oh, Nggak ya? tahu. Menurut dia seorang teman memberitahu saya. Tapi saya bilang ya kan dia juga soal misalnya pencawapresan anaknya dia juga kan nggak tahu menahu gitu. Ngakunya. Tapi Nawacita kan tahu ya pastinya ya. Masa terus bilang Nawacita Nah, kan iya, tahu? kalau soal anaknya kan dia nggak tahu menahu. Anaknya menjadi salah satu ketua partai baru dia juga nggak tahu menahu kan. Jadi saya rasa memang itu biasa ya. Tapi akhirnya kan tidak penting lagi, Bung. Apakah itu faktual atau historis apa enggak bahwa dia merujuk seorang penyair Libanon Amerika itu. Yang lebih penting saya rasa adalah pesannya. Betul. Dan semangatnya bahwa dia dalam memperlakukan putranya, putra sulungnya, itu berlawanan dengan semangat prosa lirisnya Khalil Gibran. Gitu. Yang memang kontradiktif ya. Iya, sangat kontradiktif. Ya. Iya. Dan itu kita sayangkan sebetulnya. Oke. Begini, Pak Butet dan Paman Ham ini kan dikenal sebagai pendukung Presiden Jokowi. Militan lagi. Ya. Ya. Ya harus diakui dong Pak Oh, Butet ya. Jokower Jokower sejati. sejati. Saya nulis bukunya juga. Oh iya ya. Nah, untuk periode kedua saya menulis bukunya atas nama Pak Jokowi. Judulnya Surat Cinta kepada Bangsa. Itu saya juga yang nulis. Jangan-jangan hampir semua presiden nanti Anda yang menulis. Mudah-mudahan. Dan yang lebih penting Jangan-jangan lagi, ini juga tondo-tondo. yang lebih penting lagi Payu. Setuju sebagai Iya, penulis. iya. Oke. Ya. Di fase apakah sebetulnya ini kan kalau kita lihat ini timelinenya, ini kan seorang ada arus balik terhadap Presiden Jokowi itu ketika pencalonan Gibran sudah mulai tercium oleh publik ya. Iya. Itu. Nah, tapi sebetulnya untuk Anda berdua itu sejak kapan mulai ada tanda-tanda Presiden Jokowi agak melakukan aktivitas yang ganjil atau sedikit bertentangan dengan apa yang Anda bayangkan? Apakah hanya di momentum itu atau sebelumnya sudah ada tondo-tondo itu? Pak Butet dulu. Saya itu awal Agustus, Yeah. pada saat saya datang ke istana untuk bertemu Pak Jokowi, hari Kamis kalau nggak salah. Saya itu, tulisan saya dimuat di Kompas, esai di halaman opini, judulnya Mengerem Keserakahan. Keserakahan. Saya baca. Ya, di situ jelas sekali. Saya itu menyatakan kecemasan saya ketika seseorang berada di titik kulminasi, lalu dalam imajinasi saya itu orang yang seperti itu terancam oleh Keserakahan. satu keserakaan, selalu di warning oleh filsafat Jawa yang mengatakan melek gendong lali, dan itu menyebabkan orang lupa. Ora eling sangkan paraning dumadi. Iya. Ya. Ada Saya menjelaskan itu.
runtut. Memang itu tulisan saya tujukan kepada Pak Jokowi, tapi saya tidak menyebut nama. Iya. Saya cuma bilang bahwa orang itu harus bisa mengendalikan, ngerem keserakahan. Karena hari itu kan saya cemas sekali ketika kepuasan publik sampai 82% ya. Betul. Itu tertinggi sedunia. Dunia. Iya. Dipuja-puja. Saya pun memuja, tapi cemas. Nah, apalagi waktu itu sudah ada tanda-tanda kan. Tanda-tanda, waduh ini kok begini, kok si Kaisang dibegitukan, si Gibran begitu. Kok, loh, wah ini berbahaya banget. Jadi kecemasan itu, dan kemudian terbukti pada bulan pertengahan Oktober itu. Lah, benar itu. Maka kemudian, itu kan viral, itu omongan saya, kecemasan saya. Saya itu sederhana saja loh. Saya itu cuma kepengen punya role model pemimpin. Iya. Ini cuma tinggal berapa bulan sih gitu. Sabar, saya akan berhasil punya pemimpin yang saya idolakan. Kawan-kawan aktivis 98 semua kan mimpinya sama itu. Itu kan Mahkamah Konstitusi itu kan hasil dari perjuangan kawan-kawan itu. Betul. Lah kok cuma untuk main-mainan perkara domestik sebuah keluarga. Dan viral itu kan pertanda sebetulnya masyarakat juga sebetulnya mengakui akan hal itu kan Pak Butet. Saya kira ya. Banyak yang kecewa Iya. dengan situasi terakhir, sangat kecewa. Oke. Tanpa harus saya mengecilkan seluruh pencapaian Pak Jokowi loh. Dan saya bukan pembenci Pak Jokowi. Di medsos itu kan saya diserang buzzer, lalu saya distigma sebagai pembenci Pak Jokowi. Justru karena saya mencintai, saya mengidolai, maka saya harus berani mengkritik ketika seseorang itu keliru. Kalau Pak Manham sudah melihat tondo-tondo agak ada penyimpangan-penyimpangan gitu? Itu Sudah cukup lama sebetulnya. Tapi saya lihat, mungkin karena saya bias terlalu suka sama Jokowi ya. Saya lihat itu, saya anggap itu minor gitu, kecil lah ya. Anda lihat misalnya menantunya di Medan jadi wali kota. betul. Lalu anaknya di Solo jadi wali kota. Ya saya menganggap itu manusiawi dalam arti seorang bapak tentu menginginkan yang terbaik buat anaknya gitu. Ya. Tapi itu mungkin saya salah, saya bias karena saking saya melihat Jokowi itu dengan gambar besarnya. Dia sebagai presiden ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita. Dia datang dari rakyat kebanyakan, bukan tentara, bukan anak pengusaha, bukan. Ini kan membanggakan kita gitu. Dan ini adalah pesan yang kuat sekali buat seluruh rakyat bahwa wahai rakyat Indonesia, dalam dimanapun kau berada, gitu ya, dalam posisi apapun kamu sekarang, selalu ada kemungkinan untuk mencapai kursi tertinggi di negara ini. Jadi kayak Indonesian Dream gitu, kayak kalau di Amerika American Dream ya. Indonesian Dream itu terjadi juga gitu. Inilah salah satu simbolnya yang penting sekali gitu. Nah, karena itu indikasi-indikasi yang kecil yang saya anggap kecil itu saya anggap oke lah gitu ya, biasa. Nah, masalahnya memuncak ketika dia ternyata betul-betul di luar dugaan, sungguh-sungguh ingin menjadikan anaknya calon wakil presiden. Itu aja sebetulnya masih nggak ada masalah. Umur 36 itu bukan usia yang kecil, Bung. Ya saya mau urut sedikit ke belakang. Ya, bagaimana bangsa ini menyaksikan begitu banyak pemimpin muda di masa lalu. Ya misalnya Menteri Agama itu dulu yang pertama Pak Rashidi. Umurnya 31. Menteri Sosial itu Maria Ulfah Subadio. Umurnya 31. Pak Jenderal Nasution itu menjadi Panglima Siliwangi itu umurnya 28. Pak Soeharto waktu peristiwa Jogja, overste pangkatnya letkol, itu umur 29 yang nyerang Belanda. Pak Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri umur 36. Jenderal Besar Sudirman meninggal aja umur 36. Jadi ini bukan isu soal muda tua. Ya, masalahnya adalah prosesnya tadi. Ini betul-betul sulit dipercaya bahwa sebuah lembaga semulia Mahkamah Konstitusi itu dilangkahi dengan begitu cemar. Dan sekarang sudah jelas terbukti bahwa itu salah total. Dan ketuanya yang notabene adalah suami dari
buliknya, tantenya, itu dipecat kan dari ketua Mahkamah Konstitusi, bukan sebagai hakim, karena mungkin kalau pemecatan sebagai hakim itu komplikasinya lebih jauh lagi. Ini hukum ini suka membingungkan memang. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa dia sangat salah gitu. Nah, yang jadi soal lagi komplikasinya orangnya salah dan keputusannya Putusannya nggak bisa tetap diapa-apain. benar, nggak bisa diapa-apain karena ada doktrin legal and binding. Ini sesuatu yang perlu dipikirkan lagi. Tapi dalam hal ini poinnya itu gitu. Oke. Nah, itu yang sangat mengherankan bagi orang-orang kayak saya ya, Mas Butet. Kita pendukung kuat Pak Jokowi sebetulnya. Nah, Pak Manham dan Pak Butet, ada argumen dari pihak yang pendukung Mas Gibran dan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu setidaknya selalu mendengungkan 2 poin ya. Yang pertama soal Indonesia Emas 2045 dan bonus demografinya, ya kan? Serta segala hal yang sudah beliau tata nih. Kalau sampai ini terinterupsi, maka besar kemungkinan bonus demografi itu tidak akan menjadi bonus. Sebetulnya nanti ini dibicarakan juga di sini. Dan kemudian Indonesia Emas yang kita bangga-banggakan atau kita harapkan menjadi sesuatu yang hebat, gitu, itu juga tidak terjadi. Satu-satunya cara adalah dengan memasang anaknya untuk menjamin keberlangsungan itu. Karena beliau tidak bisa menaruh kepercayaan sepenuhnya pada misalnya Pak Prabowo dalam konteks ini. Bagaimana menurut pendapat Pak Manham? Saya rasa itu kok bernada mencari-cari ya. Alasannya mengada-ada gitu. Gini, satu, sistem kita, konstitusi kita membuat seorang wakil presiden itu ban serep. Itu bukan basa-basi, itu bukan, memang ketentuannya seperti itu. Jadi seperti di Amerika. Negara kita ini memodel Amerika sejak pertama kali merdeka, ya. Dari slogannya juga Bhinneka Tunggal Ika, ya, di Amerika itu E Pluribus Unum. Sama, itu nggak ada masalah. Simbolnya burung elang di Amerika, di sini Garuda. Ya. Nah, begitu juga soal sistem ketatanegaraan kurang lebih, ya. Jadi ban serep. Lah kalau argumen tadi dipakai, bukankah yang lebih penting justru adalah presidennya, bukan wapresnya, gitu. Dalam hal ini kasarnya ya nih, bisa apa seorang wakil presiden gitu? Tapi ban serep Paman itu ban serep yang nggak sembarangan loh Paman. Iya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar ditentukan kalau presiden berhalangan tetap, iya. itu maka diganti oleh wakil presiden. Baik, kalau begitu kita lanjutkan argumennya bahwa mengapa kepada orang-orang yang lebih senior, lebih berpengalaman, pernah jadi menteri dan sebagainya, Pak Jokowi tidak percaya. Tetapi kepada anaknya yang pengalaman kenegaraannya hampir-hampir nol, hanya menjadi kepala di daerah, wali kota itu pun bukan gubernur, 2 tahun. Dan itu dianggap mampu. Kan ini yang saya maksud mengada-ada. Tetapi yang lebih penting lagi, Bung, yang ketiga ini ada tendensi para pemimpin di mana-mana dalam sejarah bahwa seolah-olah menganggap dirinya tidak tergantikan, irreplaceable. Itu justru sesuatu yang harus dijauhi sejauh-jauhnya oleh seorang pemimpin. Kalau Anda tidak bisa melahirkan pemimpin baru, justru salah satu ukuran keberhasilan kepemimpinan seseorang adalah kalau dia bisa menyiapkan pemimpin baru yang ya tentu tidak harus anaknya atau mungkin tidak boleh anaknya gitu. Nah ini jadi nggak boleh seorang pemimpin itu. Lagi-lagi dalam sejarah orang yang terlalu lama berkuasa, itu pernah saya tulis dengan judul Demistifikasi Jokowi. Ada tendensi orang yang terlalu lama berkuasa itu untuk mengidentikan dirinya dengan negara. Nah, slogan yang terkenal Raja Louis itu, Louis IV atau Louis VI, abad berapa tuh? 14 atau 13 yang nyebut l'état c'est moi. Negara itu ya saya. Saya. Nah, itu terjadi, Bung ya. Bukan hanya di level kenegaraan, Bang. Di LSM bisa begitu. Kalau Anda jadi direktur LSM, ketua LSM, kan berpuluh-puluh tahun. Anda jadi pemimpin redaksi di majalah 10 tahun gitu. Anda bikin rubrik satu, ada yang 40
8 tahun, 47 tahun, megang rubrik yang sama. Menangkangi. Jadi memang itu tendensi itu, dan itulah yang harus menurut saya diinsafi oleh seorang pemimpin sejak pertama kali dia berkuasa. Ya, di PLO misalnya di Palestina, Pak Yasser Arafat juga begitu. Semua deh gitu. Nah karena itu sistem negara modern mulai tahun awal 50-an, ya, dulu di Amerika nggak ada batas sehingga Roosevelt tuh 4 kali. Pada yang keempat dia meninggal gitu. Habis itu dibatasi 2. Lagi-lagi Amerika duluan, kita ngikut. Tapi itu bagus. Nah beberapa negara, Filipina misalnya, Iran, itu satu periode. Ya. Tapi gitu. kalau nggak salah 6 tahun. Ya. Nah jadi itu semua maksudnya untuk meminimumkan kemungkinan korupsi dalam arti luas ya. Iya. Sesuai dengan adagium Lord Acton itu, Iya. power tends to Tends to corrupt, corrupt. and absolute power corrupt absolutely. Jadi pasti mutlak. Nah itulah sebabnya dijagain gitu. Nah jadi kembali ke argumen tandingannya itu tidak meyakinkan menurut saya. Apalagi kemudian yang, nah misalnya 2045 itu kan 20 tahunan lagi ya. Iya. Loh, kenapa dirisaukan dari sekarang? Dan lebih penting lagi, Bung, benarkah asumsi bahwa Pak Jokowi ini meletakkan dasar-dasar yang akan pasti menuju ke sana itu sudah benar semua? Itu kan diasumsikan penataannya udah benar semua. Oh, Anda mau mengatakan penataannya masih dipertanyakan? Ya tentu saja, tentu saja. Itu sesuatu yang logis. Dan kalau kita dengar para pengkritiknya, ya kan beberapa kritik itu memang masuk akal. Ya misalnya IKN kan sudah meleset dalam arti, bukan saya nggak setuju, tapi saya mau lihat ini secara objektif. IKN itu hampir 500 triliun biayanya dan diklaim di luar APBN. Ya belakangan kan dari APBN juga. Itu banyak, kereta cepat juga Kereta kan? cepat juga udah molor dan sebagainya. Belum lagi hilirisasi yang ada kompleksitasnya sendiri dan sebagainya. Jadi yang nggak mungkin, maksud saya seorang pemimpin memang tidak perlu, tidak sampai semestinya untuk meletakkan semua dasarnya itu dengan sempurna, nggak perlu. Biar aja ketidaksempurnaan itu ditinggalkan, nanti dilanjutkan oleh pemimpin barunya. Bangsa itu berjalannya dengan cara begitu, Bung. Nggak ada yang sempurna. Jadi argumen itu menurut saya memancang asumsi yang berlebihan tentang kesempurnaan kerja Pak Jokowi. Betul. Seolah-olah semua harus sempurna dan seolah-olah itu yang harus diteruskan. Iya. Dan yang paling fatal menurut saya Pak Manham, kenapa tidak mempercayakan ada orang lain yang bisa menyelesaikan itu. Yeah. Yang lebih senior, yang punya pengalaman, dan bangsa kita punya stok yang tidak sedikit dong. Masa bangsa sebesar ini yang bener aja, ini penghinaan besar. Betul. Kalau nggak ada. Bung, tadi Anda menyebut Wapres di negeri ini semacam ban serep. Saya pengen tahu, apa Pak Mahfud itu nanti cuma akan sekadar ban serepnya Mas Ganjar? Ini nanya saya ya? Iya. Wah, ini itu muni ban serep. Ini Anda harus disclaimer dulu ini. Iya. Ini disclaimer dulu. Disclaimer, saya Disclaimernya adalah monggo. Itu saya ngomong teori norma hukumnya. Norma konstitusional. Enggak, disclaimernya dulu hubungan Anda dengan Prof. Mahfud dulu. Disclaimernya enak, Pak gitu. Mahfud itu sahabat saya selama 40 tahun. Ya. Dan saya pendukung dia. Sekarang pun saya mendukung Ganjar Mahfud. Iya. Disclaimer. Jelas, intelektual jelas. Iya, biasa. Dalam demokrasi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, itu yang saya omongin tadi adalah norma konstitusinya. Ya. Dalam kenyataan ada dinamika politik, ada tawar-menawar, ada kesepakatan, ada deal, boleh saja karena tidak dilarang oleh konstitusi. Jadi konstitusi itu bukan melarang keterlibatan seorang wakil presiden, Bung, tetapi menetapkan norma yang tidak memberi kewajiban pada dia gitu. Ya. Yang artinya kalau berdasarkan kesepakatan antar pihaknya oke, itu terjadi dan itu sudah sering terjadi dalam sejarah kita. Pak SBY dulu sama Pak Yusuf Kalla. Pembagiannya Pak Yusuf Kalla urusan ekonomi. Kabarnya pakai tanda tangan segala macam fakta. Lama-lama Pak Yusuf Kalla ini mungkin terlalu agresif ya dan perannya betulan gitu sehingga periode kedua Pak SBY wegah
sama Pak Yusuf Kala milih Pak Budiono yang kalem dan sesuai harapan dia orangnya. Dan itu kan udah periode kedua. Udah periode kedua. Kekuasaan udah dia miliki kan. Mirip-mirip lah. Ya. Nah, siapa lagi habis itu Pak Jokowi. Ya, yang pertama Pak Yusuf Kala. Kala lagi sama. Ya. Yang kedua kalem-kalem Yang juga. kedua kalem karena Kalem banget itu. ya mungkin karena busananya ya nggak bisa lincah. Nah, jadi itu boleh. Nah, dalam soal Pak Mahfud, mereka sudah bikin kesepakatan bahwa Pak Mahfud akan menggarap urusan-urusan Polhukam seperti perannya selama ini gitu, karena dianggap efektif gitu ya, sukses dengan segala macam catatan tentu saja. Tapi dia yang paling mumpuni dalam soal ini dan punya guts, punya keberanian dan tidak bisa disandera apa-apa karena Mahfud itu orang yang bersih. Ya, dari dulu saya kenal ya begitu aja. Dan rumahnya Bung sampai sekarang persis di belakang rumah saya. Kami satu RT di Jakarta. Beliau kaya kan karena pernah menjabat banyak. Nggak kaya juga. Kalau nggak salah 45 miliar kekayaannya. Apa kalau ya? nggak salah. Tapi kalau itu pun yakin ya itu. wajar lah. Karena tapi saya nggak yakin itu. Nggak yakin ya? Nggak yakin. Ya nanti kita lihat. Cek lagi lah. Seandainya itu pun. Nah, pembagian tugas itu terjadi, Bu. Iya. Gitu. Jadi itu bahkan saya dengar sudah dibahas juga dengan Ibu Mega. Bahkan Bu Megawati itu malahan Bu Mega yang mendahului kabarnya. Pokoknya nanti Anda itu mengurus itulah. Ya memang itu urusan saya dan memang saya senang gitu. Lalu dengan Pak Ganjar juga begitu dan Pak Ganjar sendiri sudah membicarakannya waktu di itu ya, di Blok M ya. Ya. Itu juga dibicarakan. Jadi pembagian tugas itu saya kira bagus, ya, ideal. Jujur aja Pak Menham, saya dalam konteks ini harus mengakui kewaskitaan Pak Butet. Iya. Ketika dulu sekali, mungkin 1 tahun yang lalu lebih, beliau sudah ngasih. Weruh sadurunge menara. Saya itu, betul. boyo Pak Mahfud budal ini. Enggak, karena dari saya kan agak saintis politik ya. Dari Saya sekian, dari sekian variabel nggak masuk. Partai nggak punya, uang nggak ada ya kan. Infrastruktur kekuasaan juga. Ya Menko Polhukam kan tetap beda infrastruktur kekuasaannya misalnya dengan Kapolri. Dan dia nggak punya departemen teknis. Iya makanya. Nggak ada. Jadi syarat-syarat itu kok rasanya nggak mungkin. Jauh ya. Tapi ternyata ya itu tadi digiring oleh semesta, istilah dia apa Pak Butet? Semesta membimbing. Semesta membimbing. Dia selalu ingat saya bilang ini Satria Piningit. Iya. Dan ternyata beliau yang benar. Iya juga kita. Oke. Nah, Pak Butet, ini kembali mengulang ke soal Pak Mahfud ini. Waktu itu apakah itu soal keinginan lalu digadok-gadok lalu dikampanyekan atau memang Anda ini punya waskita ya? Kewaskitaan. Lama-lama saya curiga memang dia Saya itu kan pernah ngomong sama situ juga. Iya. Podcast pertama situ sama saya. Iya. Setelah saya sakit itu loh. Iya. Pokoknya itu betul-betul saya merasakan saya itu dikasih hidup untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Itu saya cuma asal bunyi-bunyi gitu aja kok. Ngelihat peristiwa itu, jebret gitu langsung saya ngomong di depan Pak Mahfud dan staf-stafnya ketika suatu hari tim kesenian saya sedang akan pentas di Jakarta diundang makan siang. Lalu saya tuh ngomong, dikasih mikrofon suruh ngomong. Ya pertama terima kasih diajak makan, lalu saya tuh ngomong. Tanpa ada rencana apapun. Begitu saja ngomong. Pak Mahfud ini Satria Piningit loh aku. Terus saya ngomong alasannya apa? Alasan saya pertama, waktu itu lagi mau meledaknya gegeran Jenderal Sambu itu loh. Iya, betul. Iya. Pertama saya bilang, loh Pak Mahfud dari Tanah Suci mestinya juga atas sepengetahuan Presiden bisa memerintahkan untuk membongkar kasus Sambu. Di Tanah Suci loh Pak aku. Ada perintah itu. Kedua, Pak Mahfud ini kan orang yang pernah dizolimi. Nah, saya membayangkan Satrio Piningit itu muncul ketika dia memenuhi kriteria itu. Dizolimi, mempunyai peran yang luar biasa pada level negara ini. Sekarang kasus Sambu, tapi kayaknya dalam waktu-waktu mendatang
akan terjadi ledakan-ledakan berikutnya, di mana Pak Mahfud juga akan berperan dalam pusaran itu. Waktu itu Anda nggak terbayang sama sekali apa itu betul Nggak tahu. kasusnya. Nggak tahu. Dan Waktu itu akhirnya bener-bener meledak Sambo, tuh kasus setelah yang lain. Sambo, Kanjuruhan, Terus Teddy Minahasa, ya, pergerakan uang sekian cukai, triliun, apa cuman biaya cukai, pajak itu ya. terjadi dan Pak Mahfud lagi yang berperan. Oh, kita harus mulai hati-hati nih. Itu ngomongan spontan itu dikasih hidup aku men. Asu. Ayo mudah-mudahan dia ngomongin kita yang baik-baik gitu, supaya terwujud. Yang elek-elek bahaya ini. Enggak, nah kewaskitaan itu mari kita uji lagi. Ya. Bagaimana Kali anda, ini ya. Anda melihat kali ini? Kira-kira seperti Nah, ini apa? menarik ini. Apa udah terang apa Ada masih udah terang, remang-remang masih nih remang-remang nih. bayangannya? Pak Ganjar dan Pak Jokowi ini lengsernya gimana? Jangan dulu ngomong calon presiden. Tapi Pak Jokowi ini lengsernya bakal bagaimana? Ada tanda-tanda nggak? Soalnya hari ini Jogja panas sekali. Oh, jadi Solo Solo hujan deras. Ya. Dan Nah, coba patung-patung runtuh. Patung itu patung para Pandawa. di depan kantor Di wali depan kota. kantor balai kota. Balai kota. Patah lehernya. Yang tidak jatuh cuma patung Punakawan dan Arjuna. Kesatria Arjuna dan para Punakawan. Rakyat kecil tidak jatuh. Para kesatria. Para elit-elitnya Elit. kira-kira gitu ya. Pandawa elit mungkin patung itu dibuat di situ dengan mengidentifikasikan diri seseorang itu sebagai Pandawa. Orang yang menyimbolkan dirinya sebagai Pandawa ambruk kena angin, patah lehernya. Punakawan, simbol rakyat kecil, akar rumput, kok tidak terjatuh oleh angin? Sasmito, tondo-tondo, semesta memberi isyarat. Itu aja. Iya. Oke. Jadi udah agak terang sebetulnya nih, kalau menurut perspektif ini. Saya nggak Tidak tahu. sampai Kita gelap. kita lihat kewaskitaannya kan nanti, nggak lama lagi kok Februari. Asu. Nah, tapi begini, Pak Manham. Kenapa Anda mendukung Pak Ganjar? Pertanyaan saya masih belum selesai. Apakah karena tidak ada pilihan yang lain? Atau menurut Anda ini memang sosok yang paling tepat untuk memimpin Indonesia selanjutnya? Iya, itu yang terakhir. Jadi begini, dalam satu preferensi politik, ya, jangan pernah kita mengharap seorang pemimpin yang sempurna. Selalu relatif, dan relatifnya dengan apa? Relatif dibanding yang lain. Bukan dibanding presiden lain di negeri lain, bukan dibanding nabi-nabi gitu. Tapi dibanding mereka yang berkontestasi. Oke, nah waktu itu kan udah jelas bayangannya. Peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan yang akan maju itu si ini, dan si anu ya. Ya. Dan dalam konteks itu, saya melihat ya Ganjar Pranowo tentu yang terbaik. Gitu. Bukan hanya dia separtai dengan saya juga di PDI Perjuangan, Bung. Tapi bukan karena itu. Saya terbiasa independen sebetulnya. Gini, waktu Jokowi pertama terpilih di Gubernur DKI juga, hampir semua rekan saya separtai tidak setuju. Saya baru tahu loh kalau Paman itu PDIP. Saya pernah di Departemen Politik di bawah Mbak Puan langsung. Dan saya 2 kali nyalek dan 2 kali gagal. Oh ya nggak apa-apa Paman. Nah waktu di Gubernur itu saya sendirian. Putaran pertama ya saya sendirian gitu. Saya mendukung Pak Jokowi. Di putaran kedua baru cair, kemudian seluruh orang teman saya di PDIP dukung. Ya, saya lebih senang. Nah sekarang juga begitu. Jadi saya kalau sudah punya pilihan ya tidak peduli karena saya punya dasar sendiri ya. Bahwa itu salah, itu soal lain. Jadi saya lihat Ganjar Pranowo adalah orang yang tepat relatively dibanding yang lain. Gitu aja. Dan saya nggak usah ngomong lah yang lain itu kualitasnya seperti apa lah ya. Gitu kira-kira. Nah gini, Anda kan menulis buku ini. Apa ada perbedaan sebelum Paman Hamid Basyaib ini menulis buku tentang pikiran Ganjar ini dengan setelah menuliskannya? Saya justru terkejut karena Pak Ganjar itu
lebih dalam daripada yang saya tuliskan. Ya, Jadi karena ini untuk domain iya, jadi umum ini ya, untuk supaya ini accessible. Iya, betul. Saya pikiran saya itu ini standar pendidikannya SMP atau SMA. Iya, supaya mudah dibaca. Ya, Oke. supaya gampang. Memang untuk yang kedua yang penting ini, Bung. Saya mencoba membangun tradisi bahwa dalam pemilihan presiden itu atau gubernur kayak nanti ya di level berikutnya, mbok yang dipertaruhkan itu, mbok yang dipertukarkan itu ide, gagasan. Ya yang lain-lain tetap perlulah Anda bikin spanduk, silakan saja itu model-model kampanye tradisional ya, yang umum bikin kaos apa oke saja. Tapi jangan lupa bahwa esensi ini adalah ini soal gagasan. Ya seorang presiden ini jangan main-main gitu, mau membawa bangsa ini selama 5 tahun ke depan dengan segala macam kompleksitas masalah. Dan makin kesini kan kita tahu dunia itu makin kompleks dan negara kita juga semakin kompleks. Dan itu nggak apa-apa gitu, itu alamiah. Nah untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang mengerti, gitu aja gitu. Nah saya lihat yang lain, dan bukan hanya mengerti Bung, sampai batas tertentu dia sudah membuktikan kemampuannya mengeksekusi gitu. Oke, di dalam buku ini ada 9 bab, saya sudah baca semua, termasuk epilognya yang indah dari Pak Butet. Ada banyak orang yang mempertanyakan kemampuan Pak Ganjar ini dalam membaca dan memposisikan diri nanti Indonesia dalam posisi geopolitik. Ini isu besar nih. Dibandingkan dengan 2 kandidat yang lain, yaitu Pak Prabowo yang sudah punya pengalaman terbang yang tinggi. Dalam soal apa? Mencalonkan jadi presiden. Ya itu satu, kan dulu juga jenderal, hampir jadi jenderal juga ya kan. Terus kemudian berbisnis ya, terus jadi Menteri Pertahanan begitu, menguasai 4 bahasa asing, sering tampil di forum-forum internasional begitulah. Pak Anies Baswedan dari mulai master sampai PhD-nya ada di luar negeri begitu. Itu diragukan kemampuannya. Ini bukan saya nggak mau membicarakan soal bahasa ya, itu persoalan yang lain lah. Esensinya gitu. lah ini. Ya esensinya saja. Dalam persoalan geopolitik ke depan ini menentukan Indonesia ini. Nah, itu dianggap banyak orang Pak Ganjar punya kelemahan di situ. Gimana menurut tanggapan Anda? Mungkin saja, dia kan tidak sempurna. Oke. Tetapi kalau dibilang nggak ngerti sama sekali, ya nggak mungkin juga. Betul. Nggak mungkin itu. Itu saya rasa look down ya, belittling atau peremehan terhadap kemampuan Ganjar Pranowo. Yang kalau Anda kenal dan berdiskusi sama dia, mungkin Anda kaget gitu. Karena belum kira-kira sebulan lalu, 1,5 bulan lalu dia itu diundang dan saya kebetulan memoderatori satu forum yang digagas oleh para alumni HMI. Tapi padahal dia GMNI ya? Iya, dan itu yang selalu saya senang sekali sama HMI. Saya ngomong di forum itu, begini HMI ini, memang dasarnya ini organisasi kader yang terbuka dan moderat. Oke. Gitu. Apa yang terjadi di sana? Nah, dia menerangkan banyak hal yang mengejutkan dan yang hebat adalah yang mengusulkan forum itu adalah Ganjar sendiri. Karena mereka ini tapi alumninya alumni yang khusus akademisi ya. Yang jadi profesor dari mana-mana gitu. Saya baca beritanya kok. Nah, mereka bilang mau deklarasi. Ganjarnya nggak mau. Kata Ganjar, oh ya? Deklarasi Anda itu kuno. Luar biasa, kuno. Jadi bikin forum aja. Saya ingin ditantang, ide saya. Loh, siapa yang berani gitu? Saya ini ingin ditantang. Jadi ketua panitianya saya kenal baik ya, Taufik. Ngasih tahu saya, hanya Anda yang bisa moderator ini. Saya nggak pikir panjang. Iya, sudah. Oke, jalan. Dan mengejutkan. Jadi semua itu dibahas sama dia. In detail, Bung. Jadi jauh lebih luas. Jauh lebih luas dari buku ini. Iya. Jauh lebih luas dengan contoh, dengan angka, dengan contoh-contoh kasus. Misalnya stunting. Dia cerita bagaimana misalnya itu sudah diurus sejak dari ibu hamil. Sehingga dia mewajibkan seorang ketua RW, bukan RT lah ya, ketua RW harus tahu ada berapa wanita hamil di RW-nya. Gitu. Dan dia bisa sidak gitu. Bisa sidak
Deh panggil ketua RW, mana ketua RW-nya? Ada berapa? Ada jawab, ada 5. Jadi jalan gitu kira-kira. Karena stunting harus dimulai dari kesehatan ibu hamil dan sebagainya ya. Banyak sekali, dia tidak semua, dia slide-nya banyak sekali dan itu semua menunjukkan bahwa dia sangat memahami urusan-urusan detail kenegaraan. Termasuk saya rasa soal geopolitik tadi. Ya. Gitu. Dan saya pengen tambahin sedikit. Silakan. Mereka yang katanya sering muncul di forum dan sebagainya, kan tidak otomatis menunjukkan bahwa dia mampu. Dan saya belum dengar sama sekali kemampuan itu. Oh, Anda belum pernah lihat YouTube-nya Mas Anies ketika ngomong di berbagai seminar? Mas Anies saya lihat. Mas Anies itu punya kemampuan artikulatif yang baik. Anda mau bilang dia nggak bisa bekerja dengan baik? Saya rasa itu kesimpulan Anda yang saya setujui. Ini pertanyaan saya sebetulnya pertanyaan yang bodoh. Ya, tapi kemampuan artikulatifnya kan baik sekali. Iya, luar biasa. Sepanjang yang saya kenal, saya juga kenal lama ya. Dan, Iya. dan saya nggak ragukan niat baik, pinter segala macam ya, fine. Ya, mungkin Tapi itu yang Anda agak sebut beda dengan Pak Butet ya. Tapi yang Anda sebut yang satunya tadi kan tidak otomatis hanya karena jenderal atau apalah. Kita sebut Pak Pinter. Prabowo aja, Prabowo, Pak ya. Mangam, ya. Iya. Biar enak. Iya. Kan belum terbukti. Ya dia pernah bicara tuh di forum di Singapura di depan para apa itu? Dan keliru. Tentang Ukraina dan ini. Iya, itu disaster juga ya, to some extent gitu. Oke. Dari poin-poin di buku ini, Pak Manham, ada satu yang saya agak mengernyitkan dahi ya. Yang pertama adalah hampir di semua poin itu Pak Ganjar menyatakan apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu bagus dan diteruskan. Ya. Tolong kalau saya keliru di revisi ya, Ya. karena kan saya juga hanya seorang pembaca. Ya. Ini penulisnya ada di sini. Tapi ada satu poin soal IKN yang agaknya ini kan ditulis sebelum Mas Gibran mencalonkan diri ya. Jauh ya. Jauh kan? Di buku ini dinyatakan ini kalau tidak diteruskan, ya pertama diapresiasi bahwa ini keberanian. Ini yang sudah diimpikan oleh Bung Karno, gitu kan? Tapi ada satu poin setelah itu semua, kemudian beliau menyatakan bahwa kalau nggak diteruskan, kalau mangkrak itu bahaya. Benar kan begitu? Atau saya keliru? Saya lupa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau bahaya, mungkin tidak bahaya ya. Cuman rugi saja kita dan kehilangan momentum atau kesempatan. Ya itu mungkin belum lagi soal uang ya. Sarkasme saya. Iya. Belum lagi Ya sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Saya kira gitu udah ratusan triliun ya. Iya. Jadi seolah-olah kalau saya baca kemudian meneruskan IKN adalah dalam tanda kutip seperti keterpaksaan seorang Ganjar Pranowo. Saya tidak melihat itu. Tidak melihat Justru itu ya? dia dengan sukarela sebetulnya. Oke. Melanjutkan itu dengan dasar tadi dari tahun 57 Bung Karno sudah menetapkan. Bahkan lokasinya garis besarnya ditetapkan kan oleh Bung Karno tahun 57 itu. Mungkin tidak di pasar Penajam hari ini. Pasir Penajam. Bukan, belum tentu di situ, saya nggak tahu. Iya. Tapi kawasan ini karena dia di tengah Indonesia. Kalau Bung Karno di Palangkaraya. Palangkarayanya masih sekitar kawasan itulah. Iya. Jadi saya kira dia nggak terpaksa ya. Artinya dari sisi ide atau gagasan politik dan ekonominya nggak jauh-jauh amat ya? Iya, dia setuju. Hilirisasi juga dia Termasuk hilirisasi. pasti dia lanjutkan. Kalau Pak Butet ya, Pak, Ya. ini Anda mendukung Ganjar, bener nggak? Iya. Ganjar Bener kan? Mahfud, ya. Nah, karena kan dulu-dulu kan mungkin publik belum tahu, tapi begitu di epilog ini kan kita baca firm Anda mendukung Pak Ganjar. Itu karena nggak ada pilihan yang lain atau? Nah, sama pertanyaan saya. Iya. Itu pilihan terbaik dari Iya. yang ada. Iya. Oh, iya. Lah saya kan jelas sejak awal mengatakan saya tidak akan memilih orang yang menghilangkan kawan saya yang sampai hari ini belum pulang, Wiji Tukul. Saya menyebut, karena saya dulu cuma menculik Sherina secara fiktif, tentu saja saya tidak ingin memilih penculik yang tidak fiktif. Kedua, hati saya di dalam berbangsa ini masih luka. Ketika 2017 itu ada capres hari ini yang melukai hati kebangsaanku dengan bermain politik identitas. Trauma saya, enggak bisa.
susah. Ya wah pilihannya dari 3 itu ya ini ya. Tidak melukai hati Tidak kebangsaan berarti saya. Pak Ganjar sempurna ya. Enggak. Tapi begini Pak Manham, kalau merujuk tadi pada yang dibilang oleh Pak Manham, saya coba ini ya, Iya. sedikit tantang lah ini. Kan Pak Manham bilang bahwa kita memilih presiden itu cobalah kita kedepankan gagasannya. Iya. Kita tidak memilih orang yang sempurna. Pak Prabowo dan Pak Anies dalam konteks itu tidak sempurna, tapi mungkin sudah memperbaiki diri. Kenapa hal itu tidak diterima sebagai upaya perbaikan? Itu kan baru upaya. Ya. Dalam pandangan saya itu upaya menuju perbaikan. Sementara saya dikejar waktu kan. Kan harus milih sekarang. Enggak, supaya jelas gini. Oke. Pak Prabowo anggaplah salah memang kan. Sudah dihukum, sudah dipecat dari militer, ya. Sudah menerima akibatnya. Pak Anies Baswedan ketika ditanya soal menggunakan politik identitas, gampangnya gitu aja kita belajar untuk belak-belakan ya, Bloko Suto gitu ya. Beliau mengatakan, ya coba lihat rekam jejak saya selama memimpin Jakarta. Adakah itu? Nah, bagaimana dengan jawaban-jawaban seperti itu? Yang pertama tentang Pak Prabowo ya. Saya sendiri berbeda sama Butet saya rasa ya. Ya. Saya sudah tidak terlalu lagi menekankan itu. Ya. Masih ada tapi nggak seberkobar dia. Tapi begini, semua yang Anda katakan tadi adalah secara hukum formal. Ya, bahwa dia sudah membayar dalam bentuk hukuman dan sebagainya. Di dalam hidup ini kita juga dibingkai oleh etika. Nah etika itu yang saya lihat absen, nggak ada. Begini Bung, di negara-negara yang civilized, ya, orang dengan masa lalu seperti itu tidak mungkin terpikir untuk menduduki satu kursi tertinggi di negaranya. Karena ada apa? Ada etika. Etika itu sesuatu yang mungkin tidak tertulis, sama dengan rasa keadilan. Bagaimana Anda merumuskannya? Di semua buku hukum ada itu. Rasa keadilan masyarakat. Begitu Anda minta dirumuskan, nggak mudah kan. Tapi apakah itu ada? Ada. Sekarang kita merasakan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kan mengusik rasa keadilan kita. Kita punya rasa keadilan itu. Itu masuk dalam teori hukum di mana-mana. Nah ini juga begitu. Etika. Ya. Yang kedua soal kemampuan. Terus soal hal-hal yang bersifat pengendalian emosi. Saya membayangkan cukup ngeri bagaimana keputusan-keputusan kenegaraan yang sangat besar dan bisa menyangkut ratusan juta rakyat kita itu diputuskan dengan metode yang katakan emosional gitu. Anda Nggak mau bisa. bilang bahwa Pak Prabowo itu temperamental dan emosional? Iya, dan itu kan terkenal sekali ya. Dan sampai batas tertentu saya juga bisa melihatnya sendiri secara pribadi ya dulu. Oke. Pernah dulu gitu. Tapi bagaimana dengan Pak Anies? Pak Anies, in the first place, menurut saya, pertama sekali, mestinya dia tidak lakukan yang dulu itu. Saya bukan orang yang percaya tentang kekhilafan, Bung. Khilaf itu nggak ada. Ya. Saya dalam hal ini ngikuti garis Leo Tolstoy, novelis Rusia itu. Nggak ada orang khilaf itu. Misalnya orang bunuh itu terus apalagi memutilasi kan sambil pelan-pelan itu mana ada hilaf. Nah, itu juga sesuatu yang blatant, sesuatu yang mencolok mata. Kok dia lakukan? Udah tidak mungkin hilaf itu. Itu jelas bagian yang sangat disadari sebagai strategi dalam mengejar ambisi gitu. Mengejar ambisinya sendiri nggak ada masalah. Justru kalau orang nggak ada yang punya ambisi, bahaya banget bangsa ini. Nggak ada yang ngurus hal-hal besar. Ambisi itu penting sekali. Tapi ya lagi-lagi, mbak ya dicapai dengan cara yang benar, yang beradab. Gitu. Iya. Dan itu yang dia tidak lakukan dulu, tahun 2000. Sambil menunggangi kasus kita sudah tahulah Al-Maidah segala macam. Nah itu menurut saya perlu waktu lama untuk memulihkan kepercayaan orang. Berarti orang-orang yang sulit dipulihkan kepercayaannya seperti Pak Butet ini. Ya, saya kira dia saya juga tidak mudah
Oke. Untuk Anda termasuk juga nggak mudah. Ya, nggak mudah. Saya menghormati orangnya saya. Ya. Tapi kan itu sesuatu. Maksud saya gini Bung ya, itu sesuatu yang jangan pernah Anda mainkan. Berbahaya sekali itu. Itu menyangkut satu keyakinan orang ya. Kalau yang ngomong itu sekedar intelektual, buat intellectual exercise, kadang-kadang saya lakukan itu dalam diskusi itu nggak ada dampaknya. Betul. Tapi kalau Anda berada di kekuasaan dan megang kekuasaan untuk membuat satu kebijakan, bahaya sekali kalau memanfaatkan atau menggunakan sentimen ini. Oke. Itu yang disebut populisme dalam bahasa lain kan. Ini populisme double sebetulnya. Populisme yang nunggangi agama. Itu double problemnya. Pak Butet dan Pak Menham, Anda mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Apakah ini dari lubuk hati yang terdalam coba? Apakah Anda yakin, Anda berdua ini yakin pasangan ini bisa menang? Wah, saya penganut fatwanya Mas Rudi Solo. Menang satu putaran. Kudu berjuang. Ini masalahnya bukan lagi kalah atau menang, tapi ini masalahnya menyelamatkan adab bermain politik ketika Mahkamah Konstitusi kemarin itu betul-betul dimanfaatkan, disalahgunakan secara keliru. Itu nyakitin hati. Kecewa banget. Jadi bukan hanya soal milih presiden nih, ini kita mau memperbaiki sesuatu yang rusak. Menjaga. Oke. Ini masalah sopan santun, toto kromo. Hamid bilang soal etika, bener banget. Ini andekan misalnya ya, pada akhirnya yang menang Pak Prabowo, itu tetap saya hormati. Jadi presiden, silakan. Neng kami sebagai pribadi, saya sebagai pribadi, saya tidak ikut senewan, tidak ikut dalam proses yang gila itu. Itu proses yang tidak benar. Itu aja. Ya. Dan saya kira Mas Rudi saja lah aku pokoknya. Ya, saya kira sense. Saya rasa sense tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar dalam konteks bernegara juga. Itu saya kira penting sekali, Bung. Jangan dikecilkan. Kalau Anda nggak punya wawasan tentang itu, kita nggak punya arah apapun dalam berbangsa, dalam bernegara gitu ya. Dan Anda nggak punya hak moral untuk mengatakan sesuatu yang ideal. Nggak akan punya hak moral. Jadi misalnya gini ya, contoh konkretnya sekarang mereka yang ikut di dalam karavan ini. Karavan pelecehan Mahkamah Konstitusi katakannya. Nanti seandainya, mudah-mudahan tidak, seandainya pun mereka menang, kan mereka sebetulnya tidak punya lagi hak moral untuk mengatakan atau untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang baik. Teorinya kan begitu tentunya. Ekstrim itukah? Ya tentunya dong. Ini kan garis sentimen yang logis saja. Karena Anda naik dengan cara seperti ini. Itu berarti sama atau sebanding dengan Mas Anies naik memakai cara yang dalam tanda kutip tidak elegan dan memakai cara-cara yang tidak layak gitu ya. Lalu ya dia sudah nggak punya legitimasi lagi. Nah itu kata kuncinya. Jadi kita ini bukan hanya soal legal tapi juga soal legitimation. Nah misalnya Gibran naik karena Mahkamah Konstitusi diperlakukan seperti itu ya. Secara legal formal kita tahu kan lancar saja itu. Tapi kan legitimasinya nggak ada. Padahal dalam politik legitimasi itu penting. Kalau dia menang Pak Manham, berarti dipilih oleh mayoritas masyarakat kita. Masyarakat kita itulah yang memberi dia legitimasi kan? Ya, tetapi belum tentu. Karena juga gimana? Karena pemilihan dan sebagainya itu kan bisa direkayasa. Nah, itu lain soal kalau itu. Betul. Legitimasinya itu kan lagi-lagi legitimasinya pun legitimasi formal. Ya pemilu pasti legitimasi formal, betul, ya kan? Iya, maksud saya kalau kita ngomong yang lebih substantif itu tidak jalan. Tapi begini, bahwa kemudian orang dengan cara-cara seperti itu bisa mengeksersis kekuasaannya, iya silakan saja gitu. Tentu saja nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Tapi saya duga
Gini Bung, negara kita ini makin maju, makin kritis, orang-orangnya kan tentu tumbuh itu. Kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar daripada misalnya di Orde Baru. Betul. Mereka yang kekuatan-kekuatan korektif ya. Ya. Yang kekuatan-kekuatan ini tanpa menyebut mahasiswa pun, pasti kan nggak mungkin diam. Mereka akan terus menguji legitimasinya, mengetes betul nggak kau legitimate ini. Dan ini kan jadi akhirnya kontraproduktif. Maksud saya nanti pemerintahan kita juga tidak berjalan optimal dan itu kita sebenarnya rugi semuanya gitu. Kita kan ingin pemerintahan itu berjalan baik. Ada kritik tentu saja boleh sepanjang itu sah dan masuk akal. Boleh sebagai demokrasi, bagian dari koreksi. Tapi kalau terlalu ruwet, semua tindakannya dipersoalkan, dari pangkalnya dipersoalkan, nggak banyak yang bisa lakukan sebuah pemerintahan seperti ini gitu. Upaya dia membangun negara juga pasti minimum gitu. Yang rugi siapa? Yang rugi kita semua sebagai rakyatnya. Itu yang saya paling risau dalam soal ini ya. Itu efektivitas pemerintahan itu bisa terganggu. Apalagi kalau kekuatan-kekuatan parlementer di Senayan tidak sejalan. Kan inisiatif presiden diblok terus. Gitu. Ini lagi menguras energi dan ngoyo-woro, berusaha sekeras upayanya sangat keras tapi hasilnya minimum. Kan rugi kita. Ya. Itu maksud saya. Pak Butet, Ya, tolong ini dijawab dengan jujur kalau bisa. ya. Seandainya Pak Ganjar tidak jadi presiden, mana yang lebih Anda pilih yang jadi? Pak Prabowo atau Pak Anies? Tidak dua-duanya. Tegas ya. Lah calon presidennya cuma 3. Ayo kadasmu. Tegas ya. Iya. Pak Butet. Iya. Kalau Pak Mandam? Kalau saya cenderung memilih Anies sebagai protes. Jadi ini protes vote. Oke, protes vote. Iya. Terhadap apa? Terhadap tadi prosedur Gibran naik itu. Jadi begini intinya, Bung. Saya itu sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, tidak ikhlas sebetulnya. Tidak rela, tidak sudi. Melihat ada satu orang dan keluarganya kok bisa bertindak sekehendak dia terhadap bangsa yang besar ini. Sebagai warga negara, saya tersinggung, gitu, nggak terhina. Bagaimana ya ini negara begini besar? Sudahlah saya sesalkan bahwa para kepala partai politik yang senior, yang udah berpolitik puluhan tahun, kok begitu mudahnya tunduk dengan satu orang. Orang ini kemudian tidak berpartai loh. Orangnya ini oleh partainya sendiri, dia menjauh dari partainya, bukannya dijauhi oleh partainya. Dia yang kemudian menjauhi. Jadi praktis apa? Praktis dia sendirian nih. Ini dia bisa mendikte begitu banyak kekuatan politik di negara ini. Lalu apa yang dia kehendaki terwujud semuanya. Mantunya mau jadi wali kota, bisa. Anaknya menjadi wali kota, bisa. Anaknya yang lain lagi mau jadi ketua partai, bisa. Lalu sekarang Mahkamah Konstitusi bisa dia lengkahi karena ada iparnya. Apa Anda sebagai anak bangsa tidak tersinggung ini? Suatu negara yang siang malam kita ikut bantu dengan kontribusi kita masing-masing. Ya. Ini susah payah. Kita kebetulan generasi yang mengalami masa Orde Baru ya. Sepanjang masa dewasa kita kan kita hidup di dalam masa Orde Baru. Dan kita tahu bagaimana itu menghimpit walaupun ekonomi tumbuh baik. Ya. Nah, terus kan reformasi 25 tahun lalu kita membangun satu negara yang bukan hanya pengen makmur dan kaya, tapi juga pengen beradab, pengen sesuai dengan hukum, pengen menghormati hak-hak asasi manusia. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan sensibilitas modern, global. Anda lihat sekarang di negara-negara di dunia ini, kan tinggal sedikit Pak, yang tidak demokratis. Semua arah negara ini sekarang makin pelan-pelan menuju demokrasi dan makin menuju keadilan, penghormatan HAM.
Anda bisa hitung tinggal beberapa negara. Nah, tinggal yang negara ini ada yang mengindeks kan, turun naik sedikit turun. Tapi kerangka besarnya negara kayak kita ini kan sudah luar biasa. Apalagi diukur sebagai negara muslim. Kita itu the shining example kata majalah ekonomis. Satu-satunya Bung, negara muslim yang demokratis. Apa Anda nggak bangga gitu loh. Anda boleh sebut Arab negara-negara kaya, nggak ada demokrasinya sedikit pun. Masih monarki absolut. Atau otoritarian seperti Mesir, atau seperti Irak dan sebagainya. Loh kita ini negara Islam, bukan di kawasan Timur Tengah, Jauh dari besar sekali, dan demokrasi. Oke. No, saya nggak ikhlas dong kalau ini kemudian digerogoti. Kita mestinya maju, terus memperbaiki yang masih cacat-cacat ini. Lah, kok sekarang mau dibalik? Oke. Terakhir, Pak Manham dan Pak Butet, karena waktunya udah hampir 1 jam. Di buku ini ada satu hal yang agak menyentuh hati saya, yaitu waktu Pak Ganjar baru-baru jadi gubernur, lalu ada kepala dinas yang tugas di luar negeri, sehari kemudian datang ke Pak Ganjar dengan membawa laporan dan amplop gitulah ya. Iya. Pak Ganjar bilang, bawa pulang itu, atau pilihannya ada 2. Anda dan saya menghadap ke KPK, atau Anda jangan ulangi lagi. Yang pertama itu karena argumennya Pak Ganjar, mustahil dalam waktu 1 hari Anda bisa menyelesaikan laporan yang sangat tebal gitu. Habis kunjungan kerja ke luar negeri. Iya, capek lagi pasti kan. Yang kedua adalah pasti di dalam amplop itu ada uangnya. Ya, itu menyentuh hati saya. Sekarang giliran deh. Apa yang menyentuh Pak Manham untuk menyatakan kepada publik sehingga mereka bisa mengetahui hal unik atau karakter tertentu yang menurut Anda itu paling genuine atau apapun lah yang bisa dijadikan referensi lah bagi publik. Ya. Tentang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya. Oh, tentang Pak Mahfud juga? Boleh. Pak Ganjar dulu ya? Iya. Satu itu, ya makanya sengaja saya tuliskan itu. Apa namanya? Bukan hanya itu, Bung, tapi juga dia membubarkan TGPPU. Apa tim gabungan bla 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 yang di Jakarta Pak juga. Anies ada. Jakarta diterusin sama dia dibubarkan, dibekukan. Lalu ada satu jabatan tinggi gitu, di gubernuran itu, Sekwilda apa namanya. Pokoknya tinggi lah. Saya lupa persisnya. Itu kosong dan dibiarkan kosong. Karena tidak ada pengganti yang layak menurut dia. Jadi daripada dipaksakan, kosongin aja. Gitu. Yang ketiga, begitu konsolidasi dia selesai, dia kan orang baru ya dari DPR, walaupun kampung halamannya Jawa Tengah, tapi dia perlu konsolidasi. Kira-kira setahun dia konsolidasi itu, dia periksa satu persatu, udah beres, dan dia sudah jarang di kantor. Gitu. Jadi turun ke berapa? 18 atau 19 kabupaten Jawa Tengah itu. 28 kabupaten. Satu persatu dia keliling aja. Jadi dia di kantor itu sebentar aja. Berikutnya dia umumkan semua rapat. Gubernur segala macam dia di Twitter. Jam sekian. Jadi semua followernya ngerti. Ini di gubernuran lagi ada rapat soal apa. Undangannya disebar lewat Twitter. Nah itu saya rasa itu terobosan tentang transparansi yang hebat ya. Oke, secara formal kemudian dia dapat saya kira 100 lebih penghargaan dalam dan luar negeri untuk Provinsi Jawa Tengah. Ya, kalau dari BPK sudah langganan, KPK juga lebih dari sekali ya sebagai apa pemerintah daerah yang menerapkan good governance gitu ya. Ada banyak sekali penghargaan sehingga dia secara pribadi nggak pernah menyebut lagi sebetulnya karena udah bosan, udah capek gitu. Nah, saya kira itu salah satu yang membuat dia kuat ya di mata saya juga dan saya kira di mata orang banyak. Kemampuan komunikasinya juga baik terutama dengan kalangan muda ya milenial dia bisa beradaptasi untuk berkomunikasi dengan sangat baik. Kalau kita lihat Instagramnya ya, Instagramnya followernya berapa? 6 juta lebih 6 gitu. juta, ya. Jadi itu bagus. Itu tentang Ganjar. Tentang Mahfud,
terlalu banyak. Gini, kemarin menarik sekali kan bagaimana dia cerita tentang anaknya. Karena ada Floor yang tanya waktu deklarasi. Oh iya. Bagaimana kalau anak Anda gitu, mau jabatan atau apa pertanyaannya. Oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud yang disuruh jawab. Pak Mahfud waktu itu bawa 2 anaknya dan 1 cucu, mantu dan istrinya. Nah, daripada panjang lebar dia ambil aja contoh. Nih anak saya nih. Ini dokter, sekarang lagi ambil S3 di Amsterdam. Dan semuanya dengan beasiswa yang cari sendiri. Tidak pakai kata beleca dia. Segala. Itu orang dengan jabatan seperti Pak Mahfud, itu kata belecanya, surat, itu laku Bung di seluruh dunia. Itu di universitas Amerika juga laku. Apalagi misalnya di Australia. Australia misalnya sebagai contoh aja ya. Sultan Jogja laku keras gitu. Jadi itu ampuh sekali dan dia tidak lakukan. Waktu anaknya kuliah di UNER juga. Nah, itu yang kedua si boleh, Vina yang perempuan. Sehingga suatu kali dosennya itu diundang sama dia makan malam. Makan malam si dosennya kan bingung gitu. Tiba-tiba saya diundang gitu kira-kira. Makan malam dan bilang terima kasih udah bantu banyak anak saya. Nah, kapan bantunya dalam bentuk apa gitu ya? Dan siapa yang dibantu itu? Dia kira-kira nggak nyangka betul. Dan waktu itu Pak Mahfud ketua Mahkamah Konstitusi. Betul. Dia ketua kedua. Dia tidak bicara. Nah yang ketiga waktu dia justru mau nemui anaknya yang perempuan ini yang tinggal di Probolinggo. Dia habis tugas di mana gitu. Sekalian anak saya tinggal di sini gitu. Sekalian dimampirin. Karena di kota kecil biasa ya. Kiri kanan itu anak sekolah nyambut. Bawa bendera segala macam. Dia jalan pelan-pelan dia lihat. Loh cucunya. Itu cucu saya. Ikut nunggu gitu. Dia berhenti turun. Ayo, nak kita pulang bareng. Enggak kata cucunya. Mau nunggu Pak Menteri. Orang mau nunggu Pak Menteri kok. Ada banyak kan nggak tahu bahwa yang disambut itu kakeknya sendiri. Nah, terakhir ini saya cerita pengalaman pribadi ya. Jadi dia itu berhenti jadi Menteri Pertahanan. Tinggallah di kampung saya di Jakarta sini di Jagakarsa. Ya, di belakang rumah saya. Saya mohon maaf untuk mengakui bahwa dari segi posisi tanahnya aja lebih bagus saya. Dia tuh di gang kecil gitu ya, gang kecil. Di belakang saya lah kalau ditarik lurus ya 50 meter lah. Dan saya heran itu rumah tua, rumah Betawi gitu dia beli. Supaya dia rupanya karena mau ngedeketin Gus Dur. Gus Dur kan di Ciganjur. Jadi dari rumah saya ke Ciganjur 15-an 20 menit lah gitu. Jadi dia untuk nemenin Gus Dur dia beli rumah di sekitar situ. Gitu. Nah, suatu kali adik iparnya ke rumah saya. Adik iparnya saya kenal zaman mahasiswa. Bilang, Mas Hamid, tolong bilang sama Mas Mahfud apa? Mintain duit. Duit buat apa? Saya bilang. Ini ada tanah, saya mau renovasi. Dia insinyur, sipil. Saya yang disuruh garap ini, rumah. Saya tuh pengen memperluas, ada tanah 100 meter di sebelah kiri. Nah, saya mau perluas ke situ. Lalu ya orangnya minta 100 juta, sejuta semeter, 100 meter. Terus ya kata Mas Mahfud nggak ada duit. Lah terus Mbok Mas Hamid yang ngomong, kalau Anda yang ngomong didengarlah gitu kira-kira ya. Ya nggak mau saya bilang, saya nggak mau ngomongnya. Kalau dia udah bilang nggak ada ya nggak ada, mau diapain saya bilang. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin orang barusan jadi menteri kok nggak punya duit 100 juta lah. Kamu kira semua pejabat maling apa tukang korup? Dia ternyata kalau dia punya uang dia akan pasti kasih orang buat rumahnya sendiri kok. Berarti dia nggak punya uang bener. Dia sampai pulang tetap nggak terima si iparnya nih. Dan saya terang-terangan bilang saya nggak mau ngomong. Kalau saya ngomong saya akan ngomong. Kalau nggak saya harus tegaskan saya nggak mau ngomongin dia. Orang dianya udah bilang. Jadi Anda bayangkan. Duit 100 juta aja nggak punya. 100 juta waktu itu ya nggak gede, Bung. Nggak gede-gede amat. Apalagi untuk seorang bekas Menteri Pertahanan. Dia pensiun dalam keadaan Menteri Pertahanan. Nah itu ngomongnya sama saya sendiri. Gitu. Jadi saya rasa kalau Pak Mahfud itu ngomong tentang penegakan hukum dan supaya tertib hukum dan sebagainya itu he means it gitu istilahnya. Dia benar-benar gitu. Orang nggak bisa lihat bolongnya. Dia buktikan dengan tindakannya sendiri sebagai pejabat. Dan dia kan pejabat terlama mungkin sekarang.
Ya, dia itu di eksekutif dari tahun 99. 24 tahun tidak berhenti. Dan di Berhenti semua sebentar jadi DPR. Iya, jadi dia bahkan itu melengkapi kan. Ya. Dia di 3 cabang trias politika yang paling lengkap. Jadi sampai sekarang dia paling senior, 24 tahun di pemerintahan. Gitu. Oke, kalau Pak Butet gimana Pak? Kalau soal Ganjar itu ya, ini ceritanya ada panjang soalnya. Nggak apa-apa. Tempat ini, rumah saya ini kan sering dikunjungi orang yang dibimbing oleh semesta. Ketemu saya, hal-hal orang-orang aneh. Kenal pun tidak, tiba-tiba datang membawa informasi tentang dirinya, tentang keahlian-keahlian yang luar biasa. Suatu hari datang kepada saya ini, seorang profesor, ahli mikrobiologi. Dia PhD-nya dapat dari Amsterdam, masternya dapat dari Thailand. Dia orang Jawa Timur. Saya belum kenal, datang aja dia ke sini. Menceritakan tentang kemampuan-kemampuannya pada aspek mikrobiologi itu. Saya jadi agak ngerti sedikit. Nah, dia itu menemukan satu metode untuk pertanian, menciptakan benih-benih padi, dan metode pemupukan dengan bahan-bahan lokal yang ada di tempat itu. Cara penjelasannya sederhana, dia bilang kalau tanah itu adalah piring, tergantung bagaimana tanahnya kita olah. Lalu dia menceritakan kepada saya bahwa dari tanah 1 hektar yang bisa menghasilkan panen itu kira-kira 5-6 ton. Padi ini maksudnya. Padi ya. Dengan metode dia, benih dari dia, metode pemupukan seperti yang dia desain, itu bisa menghasilkan 10-12 ton per hektar. Ini kan jumlah yang sangat fantastis peningkatannya. Nah, karena dapat informasi yang sepintas itu, saya itu iseng aja pada waktu Mas Ganjar dolan ke sini, ketemu kawan-kawan, saya itu cerita. Iki lho wong senteng, aku bilang. Saya nggak kenal orang ini. Profesor ini namanya. Saya jelaskan datanya. Lalu dia Ganjar nanya, "Wih tenang, aku juga ngerti wong aku dudu petani." Saya bilang itu. Saya cuma dapat cerita aja. Oke, saya boleh catat nomor teleponnya. Oh, tak kasih. Nah, disitulah Mas Ganjar menceritakan. Ini kalau benar, kita langsung bisa menghitung ini. Karena waktu itu seminggu sebelumnya saya mendengarkan pidato dia, pidato Pak Jokowi, pidato Bu Mega dalam Rapimnas PDI Perjuangan soal ketahanan pangan. Iya. Itu sudah ada hitung-hitungannya gitu. Ganjar lalu nanya saya, itu kalau benar kita bisa menghitung kapan swasembada pangan. Tidak usah menunggu saya jadi calon presiden. Sekarang aja saya butuh data itu. Saya bisa ngitung semuanya itu. Tapi harus datangkan data dan bukti. Bukti kawan ini sudah melakukan di daerah Blitar, di daerah Kebumen. Yang dari 1 hektar tanah bisa sampai 10-12 ton hasil padinya. Saya pikir itu cuma omongan basa-basi saja di sini. Tapi apa yang terjadi? Saya kan cerita sama si profesor itu. Mas, kemarin aku udah menceritakan loh, yang situ ceritakan kepada saya teruskan kepada Mas Ganjar. Dan saya membagikan nomor telepon Anda ke Mas Ganjar. Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon sama profesor itu. Mas, aku wis ditelepon Mas Ganjar. Sekarang saya suruh menyiapkan, membuktikan seluruh omongan saya. Dan saya sudah diminta menghitungkan swasembada pangan itu akan terjadi dalam berapa tahun. Sekian. Karena jumlah lahan pertanian untuk sawah padi itu dari ada datanya semua. Lalu dia bisa menghitung. Itu tidak sampai selesai misalnya Ganjar jadi presiden. Nggak sampai 5 tahun menyelesaikan tugas jadi presiden. Hitungan-hitungan di atas kertas. Itu 3 sampai 3,5 tahun. Swasembada pangan seperti yang tempo hari diomongan Pak Jokowi, Bu Megawati, dan Food Ganjar. estate segala macam itu. Food estate segala. Swasembada pangan. Ini bagi saya, lo Ganjar itu di sini kan istilah saya gojek kere. Saya cuma bocorin informasi itu, tapi dia nanggapinya serius. Dan ini orang tidak dikenal, belum sangat terkenal ini orang profesor ini. Ahli mikrobiologi. Itu ceritanya juga unik pengalaman si kawan ini. Mungkin suatu kali kita ajak podcast Bloko Suto itu. Itu luar biasa. Nah, bagaimana seorang calon pemimpin, calon presiden ini melihat
itu bukan hanya yang narasi-narasi besar. Yang kecil ini diopeni dan ingin dibuktikan. Itu saya firm, oh panjang nasu ini. Ini pilihanku ora kleru ini. Itu dalam konteks Ganjar. Pak Mahfud, ya kita tahulah, semua itu sudah tahu bagaimana orang kecil mencari keadilan, datang ke Pak Mahfud dan mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dulu yang podcast sama kita, Bung Andri, pengusaha batubara yang sahamnya dibegal oleh Sinarmas itu kan juga berjuang untuk sampai ke Pak Mahfud. Dan terbukti. Saya datang mendengarkan versi Sinarmas di kantor Menko Polhukam, tapi Pak Mahfud tetap membuka pintu untuk korban pembegalan saham itu. Hari ini memang si Andri itu dipenjara oleh kasus 10 tahun yang lalu yang dihidupkan lagi. Entah siapa yang menghidupkan saya nggak tahu. Tapi ada fakta dia hari ini dipenjara di sana. Tapi bahwa dia korban dari musuh yang sangat besar itu tetap diberi ruang kehadirannya untuk didengarkan langsung oleh seorang Pak Mahfud yang sibuknya luar biasa. Tetap memberikan waktu, memberikan ruang untuk menolong korban-korban permainan hukum di Indonesia. Ini saya juga sedang ingin mencoba mengakses untuk kawan-kawan di Jogja yang terdiskriminasi, yang susah mendapatkan sertifikat tanahnya. Oh, karena di Tionghoa ya Pak ya? Karena keturunan Tionghoa. Tapi sekarang bukan hanya keturunan Tionghoa. Siapapun di Jogja ini, orang Jawa, orang Madura, Sunda, Arab, Cina, yang mempunyai surat HGB, tapi ketika ditinjau dari dokumen zaman kolonial, ternyata kategorinya RVO atau apa gitu, itu tidak bisa memperpanjang HGB-nya. Praktek diskriminasi di Jogja. Mereka sedang berjuang untuk mengakses Pak Mahfud, minta keadilan, minta perlakuan yang tidak diskriminatif. Karena kalau menurut Undang-Undang Agraria yang disampaikan kawan-kawan dari Chinese Community itu, Undang-Undang Agraria tahun 54 itu, HB9 sudah menyatakan seluruh tanah kesultanan menjadi tanahnya negara. Nah, di sini satu masalah. Ini sangat sensitif untuk Jogja. Mereka, kawan-kawan ini sedang berjuang, ingin bisa mengakses Pak Mahfud. Jadi kalau nanti harapan saya, Ganjar Pak Mahfud itu usaha-usaha penegakan hukum real itu. Bisa menghalau praktek-praktek diskriminasi termasuk yang terjadi di Jogja. Harapan itu besar ya? Ya. Oke. Baik Pak Butet dan Paman Hamid Basyait, terima kasih banyak sudah menerangkan panjang lebar. Tapi inti dari ini semua saya kira justru yang menarik adalah sebagai seorang sahabat dekat, Paman Ham pun agak sedikit berbeda dengan Pak Butet. Itu pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Paman Ham masih memilih Pak Anies seandainya Pak Ganjar nggak terpilih. Kalau Pak Butet tutup buku semuanya, orang melu-melu. Saya kira satu ideologinya sama kok. Iya. Tetap doyan daskilong. Yang tadi kita makan bersama ya. Iya. Matur nuwun Paman Ham. Matur nuwun Pak Butet, sehat selalu. Jangan lupa Bloko Sutonya ya terus lah Pak Butet. Waduh sibuk sekali. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dengan Bloko Suto selanjutnya. Bye-bye. Saja muncul lagi. Ya.